Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh berkah ini, saya ingin meminta maaf kepada seluruh sahabat misteri yang setia mendengarkan cerita-cerita misteri yang saya bawakan. Jika ada salah ucap, salah kata dalam penyampaian cerita-cerita misteri yang sudah saya banyak upload di channel Rio Wijaya ini, kehilapan dalam berucap, atau ada kesalahan yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat semua, dari lubuk hati yang paling dalam, di sini saya meminta maaf. Semoga sahabat dapat memaafkan kesalahan kehilafan yang telah saya lakukan di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita. Marilah sama-sama kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di video sebuah kisah misteri khusus edisi Ramadan 1 bulan full, insya Allah saya akan menemani sahabat-sahabat semua untuk ngabuburit. Video sebuah kisah misteri akan tayang di jam 15.00 atau di jam 3 sore. Jadi nemenin sahabat-sahabat ngabuburit sambil mendengarkan cerita-cerita misteri. Yang mudah-mudahan saja dengan mendengarkan cerita misteri yang saya bawakan, tidak terasa waktu sebentar lagi beduk dan kita dapat berbuka puasa bersama keluarga tercinta. Dan di video sebuah kisah misteri kali ini, saya kembali akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh seorang sahabat yang berada di kota Tegal. Kisah misteri yang beliau alami bersama satu orang sahabatnya ketika beliau berjualan di malam hari. Sahabat yang mengirimkan kisah ini didatangi oleh sosok yang mengerikan sekali. Penasaran kisah apa yang akan saya bagikan? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Sebuah kisah misteri yang berlatar waktu di tahun 2017 terjadi di kota Tegal. Kisah ini dikirimkan oleh sahabat yang bernama Bima. Beliau ingin menceritakan satu kejadian misteri yang dialami Bima dengan sahabat baiknya yang bernama Ardi. Ardi dan Bima di tahun 2015 sama-sama bersekolah di salah satu SMK yang ada di kota Tegal. Mereka sama-sama sekolah mengambil jurusan Tata Boga. Di tahun 2015 ketika mereka sama-sama lulus, Ardi di sini langsung mendapatkan pekerjaan di salah satu hotel yang ada di kota Tegal dengan nilai kelulusan Ardi yang cukup baik. Beliau di sini langsung dapat kerja 3 bulan cuman menjalankan training di hotel yang ada di Tegal. Ardi di sini langsung mendapatkan rekomendasi ke salah satu hotel bintang 5 yang ada di ibu kota Jakarta. Berbeda dengan Bima. Bima di sini nilai kelulusannya pas-pasan. Jujur di sini Bima mengakui nilai pas-pasan itu sudah cukup lah, sudah syukur bisa lulus karena dia mengakui orang-orang pada praktek, Bima di sini bolos. Lebih banyak pacarannya, bolos sekolah daripada mengerjakan tugas-tugas yang bisa menunjang nilai kelulusan yang baik. Tapi jujur di sini, karir si Ardi memang jauh lebih baik dari si Bima. Dia langsung bisa kerja di hotel bintang 5 yang ada di ibu kota Jakarta, yang mana itu menjadi semua impian anak-anak yang ada di SMK pada saat itu.
Bima mengatakan di sini bukannya sombong, nasib Ardi memang baik, tapi sebenarnya jauh lebih baik nasibnya si Bima yang terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Walaupun ketika lulus SMK, nggak bisa kerja di mana-mana karena nilai pas-pasan, kedua orang tua Bima di sini berkecukupan mampu untuk memberikan modal kepada anaknya untuk membuka usaha. Usaha yang dijalankan Bima bukan usaha kuliner sesuai dengan fashionnya, bukan sesuai dengan pendidikan yang dijalankan Bima di SMK, tapi di sini untuk membuka usaha counter handphone. Di tahun 2015, Bima di sini menyewa sebuah tempat yang ada di pinggir jalan, membuka counter handphone, dan counter handphone itu dapat dikelola, dikembangkan dengan Bima. Bima di sini sempat kursus ya untuk belajar servis HP, itu ditekunin Bima. Memang bertolak belakang lah dari pendidikan di SMK, tapi bisa berkembang. Sedangkan Ardi di sini dia harus bekerja jauh, meninggalkan keluarga untuk menggantikan posisi ayahnya menjadi tulang punggung keluarga karena Ardi terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Setahun Ardi kerja di Jakarta, setahun pula Bima di sini menjalankan counter handphonenya. Mereka di sini masih saling kontek-kontekan walaupun setahun Ardi ini tidak pulang ke Tegal. Dia fokus kerja di Jakarta. Masuklah di tahun kedua. Mereka sama-sama saling masih kontekan. Usaha counter handphone yang dijalankan Bima ini berkembang cukup baik. Beliau sudah dapat menghandle kerusakan handphone, rusaknya gimana aja. Sini, kasih sama aku benerin, dapat upah. Itulah yang menjadi penghasilan dan dapat mengembangkan usaha yang sudah diberikan modal oleh keluarganya. Nah, di tahun 2017, setelah 2 tahun mereka berpisah, Ardi dan si Bima ini, tiba-tiba Ardi datang ke counter handphone yang dimiliki oleh Bima. Otomatis di sini Bima terkejut karena ketika mereka telepon-teleponan, Ardi ini tidak bilang kalau dia mau pulang ke Tegal. Tiba-tiba nongol, di sini membuat Bima terkejut dan sangat senang sekali. 2 tahun loh, tidak ketemu dengan sahabat baik. Bima bertanya sama si Ardi, "Hei, kamu kok tidak ngabar-ngabarin lagi pulang ke sini? Kangen yo sama aku." Kamu, yang jelas aku kangen sama orang tuaku, sama adik-adikku. 2 tahun loh, aku gak pernah pulang. Iyo sih, si Bima bilang. Gimana? Kamu ambil cuti atau gimana? Enggak, aku udah mutusin untuk cari kerja di sini aja. Bima di sini agak heran lah mendengar apa yang diucapkan Ardi. Beliau di sini bertanya, yakin? Kamu mau kerja di sini? Bukannya enakan kerja di ibu kota? Iya, sebenarnya enak, Ardi bilang. Tapi tidak enak juga. Jadi anak kos jauh dari keluarga. Yaudah, aku udah mutusin. Aku mau cari kerja di sini. Mungkin dengan pengalaman kerja di hotel bintang 5 di ibu kota, itu bisa mempermudah ketika aku melamar pekerjaan di tanah kelahiranku ini. Ya wes lah, nanti tak bantu-bantu, si Bima bilang. Namun di sini, apa yang difikirkan Ardi dengan pengalaman yang bekerja di hotel bintang 5 selama 2 tahun di ibu kota Jakarta, ini dapat mempermudah agar bisa diterima di hotel-hotel yang ada di kota Tegal. Ini bertolak belakang dengan ekspektasinya. 5 bulan loh si Ardi ini nganggur, nggak dapat juga kerjaan. Bahkan di sini Bima pun membantu dicarikan lowongan kerja. Bima ngontek teman-temannya yang ada di hotel, yang kerja di hotel. Namun selama 5 bulan nggak ada satupun panggilan untuk menerima Ardi menjadi karyawan di tempat itu. Ardi pun di sini sempat frustasi. Beliau curhat sama si Bima, "Bim, kayaknya salah ya aku memilih jalan ini. Iya, kalau udah dijalanin kayak gini, siapa yang mau disalahkan? Sabar aja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat upayamu itu akan membuahkan hasil." Iyo, aku selalu sabar, tapi yang bikin aku stres uang tabunganku ini loh. Selama 5 bulan nggak ada pemasukan. Uang tabunganku kepake terus. Aku takut uang tabunganku habis, aku belum dapat kerjaan. Kasihan ibu bapak dan adik-adikku. Bim, aku boleh minta tolong dah? Tolong apa? Kontermu kan rame, mana tahu kamu butuh karyawan. Aku aja lah kerja di sini. Ardi menawarkan diri untuk menjadi karyawan di konter handphonenya si Bima. Bima di sini sempat berpikir, nggak mungkin lah. Sekelas kamu mau kerja di konter handphone kayak gini, toh juga kamu nggak ngerti apa yang harus kamu kerjakan di sini.
Otak dagang Bima yang sudah digembleng selama 2 tahun ya menjalankan bisnis counter ini pun di sini mulai ada ide yang cemerlang. Beliau mengatakan kepada Ardi, "Hey, mau ndak kamu? Kita bikin usaha kecil-kecilan, usaha kuliner. Kamu kan jago masak. Cobalah kamu kembangin ilmu yang sudah kamu dapat selama 2 tahun kerja di Jakarta. Kamu bikin masakan, kita jual di sini." Ardi mengatakan, "Aku ndak punya modal." "Slow," Bima bilang. "Kalau untuk masalah modal, nanti biar ku bicarakan sama bapak ibuku." Ardi pun di sini senang sekali dengan ide yang diberikan oleh Bima. Bima pun langsunglah mengutarakan niatnya, idenya kepada kedua orang tuanya si Bima. Alhamdulillah kedua orang tuanya si Bima di sini merespon sangat positif sekali. Karena Bima sudah bisa mengembangkan ide usaha, menjalankan usaha lain dengan counter yang sudah berkembang ini. Dan dasarnya, orang tuanya si Bima memberikan modal untuk menjalankan bisnis kuliner. Lantaran di sini kedua orang tuanya Bima mengenal siapa sahabat Bima yang bernama Ardi, yang dipercaya nanti akan menjadi juru masak. Karena Ardi ini sudah bersahabat lama dengan si Bima, sering main ke rumah si Bima, mengenal baik kedua orang tuanya si Bima. Kedua orang tuanya Bima pun di sini mengiyakan, keluarlah modal untuk menjalankan usaha kuliner. Usaha kuliner itu dibuka di depan konternya si Bima, yang mana konter yang dijalankan si Bima ini terletak di pinggir jalan utama, jalan raya, dan di sekitaran konter tersebut ini jarang sekali ada warung makan atau warung pinggir jalan lah yang menjual makanan sampai tengah malam. Ardi dan Bima di sini buka warung kecil-kecilan, mereka jual nasi goreng, kayak warung Lamongan lah, kayak warung pecel lele kayak gitu, tapi menunya agak sedikit elit. Dengan menu yang elit, harga yang sangat murah sekali, membuat antusias warga yang ada di sekitar sangatlah positif sekali. Ditambah lagi, Ardi ini memang jago masak. Awalnya, mereka cuma bikin tenda sederhana dengan 1 meja. 1 meja itu ternyata tidak cukup. 1 bulan, mereka di sini nambah menjadi 5 meja. 5 meja pun tidak cukup, saking kan ramenya. Pelanggan dari warung makan tersebut semakin hari semakin bertambah. Warga-warga sekitar, warga dari luar tempat tersebut mengetahui kalau ada warung yang buka sampai tengah malam. Mereka jualan dari jam 6 sore sampai jam 3 pagi. Warga yang ada di sana pun mulai rame lah. Penasaran setelah mencicipi, masakannya cocok, harganya murah. Warung itu berkembang dengan cepat sekali. 6 bulan mereka menjalankan warung tersebut dari 1 meja. Sekarang sudah hampir 10 meja. Tapi di sini mereka tidak gegabah. Karena si Bima ini sudah bisa menjalankan strategi bisnis yang pakem lah. Karena konternya dari kecil sampai besar itu dikelola sendiri oleh si Bima. Bima di sini tidak terlalu nafsu walaupun pelanggannya rame. Yang tadinya cuma 1 meja bisa jadi 10 meja. Mereka tidak gegabah untuk menambah karyawan karena mereka masih sanggup untuk menghandle. Ardi di dapur masak, Bima di sini melayani seluruh pelanggan. Mereka bekerja sama dengan baik. Yang tadinya Bima di sini cuma bantu-bantu sedikit. Bima kan punya tanggung jawab konter nih. Konternya itu buka dari pagi sampai jam 8 malam. Nah, ketika awal buka warung makan yang ada di depan konter, ini si Bima di jam 6 sore. Itu cuma bantu beres-beres, diriin tenda, ngerapiin meja. Setelah itu Bima kembali ke konternya untuk melayani pelanggan konter. Dan di jam 8 malam nanti konter itu tutup, barulah full si Bima ini bantu sampai warung itu tutup di sekitar jam 3 dini hari. Tapi karena sudah semakin rame pelanggan yang ada di sana di jam 6 sore, Ardi ini udah gelabaan untuk melayani pelanggan. Mana dia masak sendiri, ngelayanin, ngantar ke meja-meja, nyuci piring lagi. Bima pun di sini kasihan. Bima memutuskan konternya itu tutup jam 5 sore. Full dari jam 5 sore dia bantu-bantu Ardi sampai warung itu tutup. Setelah 6 bulan nih warung itu jalan, omset dari warung tersebut cukup besar. Sampai-sampai bisa bikin si Ardi ini kembali tersenyum dan tidak memikirkan mau bekerja di hotel lagi, ndak. Dia fokus mau mengembangkan usaha tersebut. Bahkan si Bima di sini berpikir, gimana kalau konter ini ditutup aja?
Kita jalanin aja bisnis ini full-fullan, kita cari karyawan, kita fokus di sini, tapi Ardi masih menahan. Jangan gegabah dulu. Bima nih udah emosi ya, dia mau all in lah istilahnya. Kamu jalanin aja lah, usaha utamamu. Ini kita pikirkan untuk sampingan aja. Toh juga, kalau aku di sini full time, kamu full time di tempatmu kayak biasa dari pagi sampai jam 5 masih ke-handle juga kok. Kan di sini ramenya itu dari jam 6 sampai jam 10. Jam 10 ke atas itu kan kita santai. Iya juga si Bima bilang. Jadi ya schedule-nya masih lah kayak awal. Mereka buka jam 6, Bima di sini ya bantu dari jam 6 itu. Paginya dia buka counter seperti biasa sampai di mana? Suatu malam minggu, tepatnya di tahun 2017. Mereka di sini sudah pol-polan karena malam minggu itu adalah malam yang rame. Porsi makanan yang mereka jual ini cukup banyak kalau malam minggu, dan alhamdulillah habisnya itu tidak sampai jam 2, tidak sampai jam 3, itu di jam 1, masuk di jam setengah 2. Ya biasanya 6 bulan belakangan itu pasti sudah habis. Dan di malam itu, malam minggu di tahun 2017 itu, Ardi mengatakan kepada Bima, Bim, stok makanan kita ini tinggal nasi putih sama bumbu untuk bikin nasi goreng. Gimana kalau kita tutup aja? Porsinya pun tidak banyak. Si Ardi bilang, ya terserah. Si Bima bilang, kalau mau tutup, ayo kita tutup. Tutup aja lah, si Ardi bilang. Ardi beres-beres di dapur. Sedangkan Bima beres-beres meja yang ada di depan. Meja kursi sudah dilipat, Bima di sini nyapu lah. Nyapu-nyapu jalan, yang mana memang keadaannya kalau sudah lewat dari jam 12 malam. Lalu lintas di jalan raya tempat mereka jualan, ini sudah tidak terlalu ramai lagi. Adalah 1-2 muda-mudi yang warawiri, mereka balik malam mingguan. Ardi di sini fokus beres-beres di dapur, Bima di sini sudah melipat meja. Beliau pun ngambil pengki dengan sapu, nyapu-nyapu lah trotoar jalan biar bersih. Nah, ketika si Bima nyapu-nyapu di bagian trotoar jalan, tiba-tiba ada muda-mudi dengan mengendarai 3 motor. Mereka mampir, stop di warung yang sudah tutup tersebut. Bima yang ada di sana dipanggil lah sama seorang remaja yang usianya sekitar 17 masuk 18 tahun. Mas, udah tutup ya warungnya? Bima di sini menjawab dengan lembut, iya dek, udah tutup, kami udah beres-beres. Ya, kok udah tutup? Baru aja kami nyampe, baru aja kami mau makan, mas. Dari ujung sana, mas, kami nyari makanan, mas. Nggak ada lagi warung yang buka. Ayolah mas, buka mas. Masih ada kan yang bisa dimakan? Nah, Bima melihat 5 orang remaja yang umuran tanggung ya, mengendarai 3 sepeda motor ini. Kasihan pula lah si Bima. Tunggu sebentar ya, aku tanya sama temanku dulu, masih mau lanjut apa enggak. Bima pun di sini meninggalkan sapu dan pengki yang tadinya dipegang sama Bima, masuklah ke dalam menemui Ardi di bagian belakang. Di. Ada 5 orang tuh, anak-anak, dia mau makan, kasihan di. Ada nggak yang bisa dijual lagi? Ya palingan tinggal nasi goreng, si Ardi bilang. Berapa orang sih? Si Ardi nanya sama Bima. Ada 5. Ya kalau 5, insya Allah cukup lah. Bima pun kembali bertanya, ambil nggak nih? Ambil lah. Kasihan juga anak-anak itu. Udah jam segini, ya susah nyari makan. Lagi pula, Bib, rezeki ndak boleh ditolak. Senyum yang dilemparkan Ardi terlihat. Senyum itu adalah senyum penuh dengan rasa lelah dan ngantuk. Bima pun di sini menemui 5 orang remaja yang masih berada di atas sepeda motornya. Bima pun di sini buka satu meja karena mereka kan cuma berlima. Satu meja dibuka, 5 kursi diletakkan. Yo wes, yuk masuk. Tapi menunya cuma ada nasi goreng. Mau ndak? Yo ndak apa-apa mas, ndak apa-apa. Kami mau, nasi goreng juga kami mau. Mereka pun turun, memarkirkan sepeda motornya pas di depan tenda di dekat Bima, meletakkan pengki dan sapu. Mereka masuk ke tenda, duduk di meja yang sudah disediakan oleh Bima. Bima kan tadi lagi nyapu, lagi beres-beres trotoar. Bima di sini minta izin sama anak-anak yang duduk di meja ini. Takutnya nanti kalau Bima melanjutkan nyapu, beres-beres, nyapu-nyapu di dekat mereka, mereka ini kesinggung seakan-akan kayak mau ngusir gitu kan. Jadi Bima minta izin dulu. Dek,
Nggak apa-apa ya kalau Mas lanjutin nyapu, karena kami kan sebentar lagi mau tutup. Setelah kalian selesai makan nanti, kami udah mau pulang. Nggak apa-apa ya kalau saya melanjutkan nyapu. Salah satu dari mereka berlima yang duduk di meja tersebut mengatakan kepada Bima, ya nggak apa-apa Mas, kalau mau lanjut aja. Kami nggak marah kok, lanjut aja nyapunya. Ya udah ya, saya mau nyapu dulu. Bima pun di sini meninggalkan mereka yang duduk di atas meja. Bima mengatakan 5 orang remaja yang usianya 17-18 tahun ini terdiri dari 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Bima kembali keluar dari tenda, mengambil pengki dan sapu untuk menyapu. Pengki dan sapu itu kan diletakkan di dekat motor yang diparkir anak-anak ini. Nah, di dekat motor tersebut ada tiang listrik, di bawah tiang listrik itu ada lampu jalan. Tapi lampu jalan itu kalau untuk di luar itu tidak dapat menerangi bagian luar tenda dengan maksimal. Jadi remang-remang lah si Bima melihat 3 motor yang terparkir depan tenda. Bima melihat sambil nyapu, dia ngelihat, kok 3-3-nya motor anak ini kayak remek, dia bilang. Ada yang bodinya lecet, ada yang bodinya hancur, kayak motor yang kecelakaan kayak gitu. Bima penasaran, karena kan lampu itu nggak bisa menerangi, sepeda motor itu nggak dapat dilihat dengan jelas. Dikeluarinlah handphone dari sakunya si Bima untuk sebagai sumber penerangan untuk melihat dengan jelas bodi-bodi motor yang ada di depannya. 3 motor yang terparkir itu dilihatlah sama si Bima dengan menggunakan senter HP-nya. Ternyata benar, motor yang terparkir, ada 3 motor yang terparkir itu bodinya hancur-hancur semua. Salah satu dari motor yang terparkir adalah Honda Beat, itu stangnya bengkok. Motor anak-anak ini kayak habis kecelakaan. Bima pun di sini penasaran, dimatikan senter HP-nya. Dia masuklah ke dalam tenda, bertanya sama anak-anak tadi, "Dek, itu motormu pada kenapa? Tadi tak lihat bodinya pada hancur. Itu Honda Beat siapa yang punya? Kok stangnya sampai lurus kayak gitu? Kayak habis kecelakaan. Kalian emang dari mana?" Salah satu dari mereka sambil cengengesan mengatakan kepada Bima, "Hendak Mas, tadi sebelum kami sampai ke sini di tikungan depan, nggak sengaja kami tadi kebut-kebutan, ya temen yang di samping ini loh, yang boncengin cewek ini, nggak sengaja nyenggol kami. Jadi motor kami bertiga itu tabrakan, jatuh." Loh, kalian tadi barusan kecelakaan. Kalian enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Makanya kami ke sini mau sambil istirahat. Boleh enggak Mas? Minta air putihnya 5 sama sekalian tisu. Yo wis, ntar yo tak ambilin. Nah, Bima pun di sini panik ya mendengar anak-anak itu habis kecelakaan. Bukannya kalian ini pulang ke rumah atau ke rumah sakit lah memeriksakan kondisi kalian. Tapi sekilas ya, dilihat sama Bima, mereka berlima, 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan ini memang sekilas nggak terlihat ada bekas lecet, nggak ada pada saat itu. Jadi Bima langsung lah ke dapur. Ke belakang lah dia melihat si Ardi sedang bikin nasi goreng. Bima di sini menyapa Ardi. "Di, perasaanmu ada yang aneh nggak?" "Aneh kenapa?" si Ardi nanya sama Bima. "Nggak. Anak-anak yang makan di depan ini kayak aneh kalau feelingku." "Aneh kenapa?" si Ardi bilang. Ardi kan nggak tahu nih kalau motor anak-anak itu hancur, anak-anak ini habis kecelakaan. Bima pun menceritakan, "Aku lagi nyapu di depan, tadi aku melihat anak-anak itu kan datang ke sini 3 motor. Motor mereka ini hancur di bodinya. Yang parah itu motor Honda Beat itu loh. Setangnya sampai lurus, kayak kecelakaan parah." Terus aku tanyalah sama mereka, "Kenapa kok motor kalian bisa hancur kayak gitu?" Mereka ketawa-ketawa, bilang kalau kami habis kecelakaan. Ardi pun di sini mematikan kompornya. "Maksud kamu gimana? Coba kamu perhatiin anak-anak yang duduk di meja. Terlihat aneh enggak menurut kamu?" "Enggak sih," si Ardi bilang. "Ya udahlah, kalau kayak gitu, ambilin 5 gelas air putih." Anak itu minta minum. Diambil lah sama Ardi 5 gelas air putih, sekaligus si Bima ini bawa tisu. Diantarkanlah 5 gelas air putih sekaligus membawakan tisu. Di posisi meja panjang, segi 4 meja itu. Di depan si Bima yang mengantarkan air putih dan tisu, itu ada seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mana perempuannya ini kayak ngantuk. Sandar di bahu laki-lakinya seperti ini.
Sedangkan 3 orang temannya, 2 di samping sebelah kanannya si Bima, 1 di samping sebelah kirinya. Ketika Bima mengantarkan minum, sekalian meletakkan tisu, langsunglah tisu itu diambil oleh laki-laki yang di bahunya ada perempuan yang sedang nempel kayak gini. Diambil tisu itu diusapin lah ke wajah wanita yang tengah menempel di bahunya. Barulah di situ Bima melihat tisu yang putih bersih itu seketika berubah menjadi merah. Dan Bima melihat dari jidat perempuan itu mengalir darah. Dari hidungnya mengucur darah segar. Bima di sini kaget. Astagfirullahaladzim. Itu cewekmu ndak apa-apa. Kok keningnya berdarah? Kok hidungnya berdarah? Mendingan kalian bawa ke dokter aja. Aku khawatir loh dia kenapa-kenapa. Soalnya dari tadi cuma rebahan aja di bahu kamu. Nah, laki-laki yang ngambil tisu, yang ceweknya nempel di pundaknya mengatakan, "Nggak apa-apa, Mas. Kan tadi kami udah katakan sama Mas. Kalau kami kan habis kecelakaan. Nggak apa-apa. Udah tenang aja Masnya." Nah, Bima pun di sini kembali ke dapur mengatakan kepada Ardi, "Di, masa iyo Di? Cewek yang duduk di samping laki-laki itu, yang lehernya nempel aja kayak gini, itu jidatnya darahan, hidungnya darahan. Aku ngeliat tisu yang dilapin ke wajahnya itu penuh dengan darah. Serius kamu?" Nah, Ardi ini penasaran. Ardi berjalanlah mendekati kelima orang ini dan Ardi melihat penampakan yang berbeda. Ardi melihat laki-laki yang duduk, yang bahunya disandari oleh perempuan, itu tangannya itu tidak ada, tangannya buntung. Ardi melihat ke bawah, kalau lantai atau komblok ya, trotoar tempat mereka duduk, itu semuanya dipenuhi darah segar. Dan Ardi melihat laki-laki yang duduk sendirian di sebelah kiri, itu kakinya muter ke belakang, celananya robek dan dari wajah ini ngalir darah segar. Ardi di sini mengucap astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tapi terlihat anak-anak itu ya wajahnya hancur, ada yang tangannya buntung. Mereka cuma ketawa-ketawa aja, kayak ndak merasakan, ndak mengalami apa-apa. Ardi pun di sini membisikkan apa yang dilihatnya sama si Bima. Bima di sini penasaran dan mengatakan kepada Ardi, "Di, coba aku lihat sekilas dari belakang. Ya, aku lihat mendadak kayak gitu. Mungkin dah apa yang kamu lihat itu benar-benar nyata." Bima pun di sini membalikkan badannya dan ketika dia memutar kepalanya seperti ini, apa yang disampaikan Ardi itu memang benar-benar ada di hadapan Bima. Anak-anak yang duduk berlima ini mengalami kecelakaan dan mereka sadar kalau perwujudan asli dari mereka sudah dilihat sama Ardi dan Bima. Laki-laki yang di bahunya disandari oleh perempuan itu pun mengatakan kepada Ardi dan Bima, "Mas, masih nggak usah kaget kayak gitu. Kan tadi sudah saya bilang, sebelum kami ke sini, kami mengalami kecelakaan dan kami baru saja mati." Sontak di sini mereka berlima berdiri, berjalan mendekati Ardi dan Bima. Ada yang berjalannya terseot-seot, ada yang berjalannya pincang. Mendekati Ardi dan Bima, mereka di sini sadar kalau yang di hadapan mereka itu adalah sosok makhluk astral, korban kecelakaan yang meninggal dunia. Ardi dan Bima pun di sini lari pontang-panting meninggalkan warung yang belum sempat diberesin sama Ardi dan Bima. Untung Ardi bilang, "Kompornya udah aku matiin, nasi gorengnya sudah matang, tinggal diplating dimasukin ke piring aja." Mereka meninggalkan tempat itu tanpa sempat dibereskan. Paginya lah baru mereka kembali untuk bebenah membereskan tempat usaha tersebut. Di pagi hari itu setelah mereka membereskan tenda yang semalam belum sempat dibereskan karena mereka berlari terbirit-birit pulang ke rumah, mereka beresin. Setelah beres, Bima kembali membuka konternya. Ardi yang penasaran dengan kejadian yang mereka alami tadi malam. 5 sosok yang mengerikan tersebut mengatakan kalau mereka baru saja mengalami kecelakaan dan mati. Kecelakaannya di tikungan depan. Ardi pun di sini berjalanlah ke arah tikungan yang dikatakan oleh sosok yang tadi malam menakut-nakuti mereka. Mulai mencari informasi, bener ndak tadi malam ada kecelakaan, kok sepi-sepi aja. Ternyata ketika Ardi bertanya dengan warga yang ada di sekitar situ, memang iya. Tadi malam ada kecelakaan, 3 motor saling tabrakan, 5 orang muda-mudi, 4 orang laki-laki dan 1 orang perempuan meninggal dunia di lokasi kejadian.
Di sini membuat Ardi terdiam dan bingung dengan apa yang sebenarnya baru tadi malam dialami oleh Ardi dan Bima. Ardi kembalilah ke konter handphonenya si Bima menceritakan kebenaran informasi yang barusan beliau dapat. Bim, iyo Bim, tadi malam aku tanya, memang ada kecelakaan di tikungan depan sesuai dengan apa yang dikatakan sosok anak laki-laki tersebut. Meninggal kecelakaan, Bim. Mereka saling tabrakan, 4 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Bima di sini pucat wajahnya. Berarti sosok yang datang tadi malam itu hantu yo. Iyo, itu hantu. Lah terus gimana? Malam ini kita dagang atau enggak? Ardi yang sudah ketakutan, ditambah Bima yang sudah sangat ketakutan. Mereka memutuskan untuk tutup aja yuk. Kita istirahat aja. Bahkan ketika Bima mendapatkan informasi dari si Ardi bahwa benar kecelakaan itu benar-benar terjadi di pagi Minggu, konter yang dimiliki Bima tutup. Mereka memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing dan di malam Selasanya lah baru mereka kembali untuk berdagang. Awalnya di sini mereka berpikir ya udahlah, mungkin kejadian itu pas kecelakaannya saja. Nggak mungkin lah teror itu berlanjut, kan nggak ada hubungannya juga dengan kita. Jadi di malam Selasa mereka kembali buka dari jam 6 sore. Mereka sudah melayani pelanggan-pelanggan dan di jam 11 malam. Perasaan mereka berdua ini udah mulai getar-getir. Pelanggan mulai datang satu-satu, udah nggak rame lagi. Satu persatu pelanggan dilayani oleh Ardi dan Bima. Hampir masuk di jam 12 malam, pelanggan sudah nggak ada lagi. Lalu lintas di jalan raya tersebut pun di sini mulai sepi. Mulailah mereka duduk di meja saling tatap-tatapan. Mereka mau bilang tutup, tapi baru jam 12. Stok makanan pun masih lumayan. Jadi mereka ya sama-sama kayak ngenakin perasaan lah. Mereka saling cerita, saling bertanya lah. Bima nanya, gimana? Kamu masih kepikiran ndak untuk kerja di hotel? Ardi bilang, enggak lah, enakan di sini aja lah. Nah, di tengah obrolan mereka, kembali terdengar suara sepeda motor yang berhenti di depan warung mereka. Tapi, sepeda motor itu berhenti, tapi orangnya enggak turun. Loh, itu siapa ya, Di? Ardi menjawab, mungkin orang berhenti, lagi nelpon kah atau apa. Mereka pun penasaran di sini. Mereka sama-sama berdiri, ngintip lah keluar. Ternyata, di luar cuma ada 3 sepeda motor tapi orangnya ndak ada. Sepeda motor yang dilihat Bima dan Ardi pada malam itu sama persis dengan sepeda motor yang datang di malam Minggu kemarin. Mereka pun di sini saling bertatapan. Loh, jangan-jangan mereka datang lagi. Tapi tidak mungkin, Ardi bilang. Mungkin motornya aja yang mirip. Lantas mereka kembali duduk. Ndak lama mereka duduk. Mereka di sini kembali mendengar suara cekikikan remaja yang tengah bergurau. Pas di meja kejadian malam Minggu terjadi, tapi orangnya ndak ada. Mereka di sini ketakutan. Mereka ndak berani berdiri dari tempat duduknya di dapur, tempat Ardi biasa masak. Di bagian belakang lah dari warung tersebut terdengar seperti ada orang yang memainkan kuali, ada yang memainkan spatula kayak sedang memasak. Klontang, klonteng, klontang, klonteng. Di sini membuat Ardi dan Bima kembali bertatap-tatapan. Loh, Di, kamu dengar ndak? Iyo, aku dengar. Jangan-jangan, si Bima bilang. Dah, biarin aja. Nanti kalau udah ndak ada suaranya, kamu temenin aku ke belakang yuk. Kita cabut-cabutin aja gasnya, kita masuk ke konter kamu. Memang ndak lama kemudian. Suara kelontang-kelonteng kayak orang mainin spatula dengan panci itu udah ndak terdengar lagi. Mereka pelan-pelan jalan ke dapur, matiin, nyabutin gas ya biar ndak terjadi apa-apa nanti. Mereka lewat belakang masuklah ke konternya si Bima. Nah, di konter yang dimiliki oleh si Bima, ini tempatnya ndak terlalu luas. Di depan itu ada etalase, di samping etalase itu ada meja. Yang mana meja itu biasanya tempat Bima ini servis handphone. Itu ada lampu, kayak lampu belajar yang nyorot sebagai sumber penerangan kalau dia lagi servis. Nah, di belakang itu ada kasur tempat si Bima istirahat dan di bagian belakang itu ada kamar mandi.
Ya, bagian depan dari counter HP itu terbuat dari rolling door. Mereka masuklah ke dalam. Mereka duduk, ya, Bima duduk di atas meja servis HP-nya. Si Ardi ini rebahan lah di kasur. Mereka di sini ketakutan. Mereka ya tidak berani ngomong apa-apa. Di tengah ketakutan mereka, waktu sudah menunjukkan lewat dari jam 12 malam. Ardi dan Bima yang berada di dalam counter tersebut mendengar suara ketukan. Dum 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 dum. Dem 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 dem. Suara tangan yang memukul-mukul rolling door depan counter tersebut. Sontak di sini Ardi yang tengah berbaring di atas kasur sontak kaget dan duduk. Mereka saling bertatapan dengan wajah yang ketakutan. Tidak lama kemudian dengar suara seorang laki-laki yang memanggil dengan menggunakan logat khas dari kota Tegal yang tidak bisa saya tirukan di sini, yang intinya seperti ini. Mas, masih buka nggak konternya? Aku mau ngambil handphoneku. Handphone yang kutitipkan kemarin, yang mau diservis. Mas. Suara ketukan itu semakin keras terdengar dan Bima berpikir, mungkin ini pelangganku. Memang, beberapa hari yang lalu, itu ada seorang anak laki-laki yang menitipkan handphonenya untuk diservis. Karena kerusakannya cukup parah, Bima tidak bisa menyelesaikan servis dalam waktu 1 hari. Karena mesti menunggu ada yang dibeli dan alat yang dibeli untuk memperbaiki handphone tersebut ini belum datang. Bima berpikir, mungkin itu anak laki-laki kemarin. Bima pun di sini menyalakan lampu konternya, perlahan membuka rolling door tersebut. Tapi belum rolling door itu terbuka sampai habis, baru bagian bawahnya aja kebuka. Si Bima ini sudah melihat yang berdiri di depan rolling door tersebut tidak menggunakan sendal dan kakinya ini lecet semua. Naik lagi ke atas, terlihat celana jeans yang digunakan sosok laki-laki yang ada di depan rolling door ini kok robek-robek dan tercium bau anyir, bau amis darah. Perlahan dibuka sama si Bima sampai terbuka habis. Ternyata sosok yang berdiri di depan Bima, di depan konternya si Bima, itu sosok yang penuh darah. Bagian kepalanya ini hampir hancur, bagian wajahnya ini penuh dengan luka yang mengeluarkan darah segar. Sosok itu berdiri menatap Bima menanyakan, "Mas, aku mau mengambil handphoneku." Sontak di sini Bima ingat dengan sosok yang dilihatnya malam minggu kemarin. Sosok itu sama persis dengan sosok yang ada di malam minggu dan dia mengenal sosok itu. Ternyata memang benar, anak muda yang berdiri di hadapannya dengan wajah hancur yang dipastikan oleh Bima itu bukan manusia, itu adalah arwah gentayangan. Ternyata anak itulah yang kemarin sempat menitipkan handphone untuk diperbaiki di hari Jumat sekitar jam 11 siang sebelum si Bima ini pergi ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Dia ingat dan segeralah Bima di sini kembali menutup rolling door-nya masuk ke dalam. Ardi yang melihat sosok penampakan itu, dia di sini sudah tidak sadarkan diri lagi. Saking kan Ardi takut. Bima di sini tidak dapat berbuat banyak. Setelah rolling door itu ditutup, lampu dibiarkan tetap menyala. Beliau di sini kembali duduk di meja servis handphone sambil menghadap ke Ardi yang sudah tidak sadarkan diri sambil membacakan ayat suci Al-Quran yang dihafal sama si Bima. Sedangkan sosok yang menakutkan itu dirasakan Bima masih berdiri di depan rolling door, di depan konter handphonenya sambil merintih kesakitan. "Mas, tolong mas, handphoneku mas, tolong mas." Suara rintihan yang sangat lirih sekali. Setelah keadaan terasa tenang, Bima pun di sini sudah bisa rileks lah, napasnya udah ndak ngap-ngapan lagi. Barulah di sini Bima mencoba untuk menyadarkan sahabatnya Ardi yang sudah tidak sadarkan diri, pingsan saking ketakutannya. Setelah Ardi ini siuman, yang pertama ditanyakan oleh si Ardi kepada si Bima, "Bim, apa tadi Bim? Apa yang ada di depan konter tadi? Menakutkan sekali. Aku nggak kebayang kalau sosok itu lagi-lagi datang ke sini. Yuk, kita pulang yuk." "Terus tenda gimana?" si Bima nanya sama si Ardi. "Yaudah, nanti aja lah. Kita pulang dulu. Aku takut." Akhirnya di sini mereka memutuskan untuk pulang. Pada malam itu,
Ardi menginap di rumahnya si Bima. Dan keesokan harinya barulah kejadian ini diceritakan oleh Ardi dan Bima kepada kedua orang tua Ardi dan Bima. Dengan rasa takut, di sini mereka menanyakan solusi kepada kedua orang tuanya si Bima. Orang tuanya si Bima di sini cuma dapat mengatakan, "Ya wis, untuk sementara waktu, biar kalian tenang. Untuk sementara waktu, mendingan kalian di rumah aja lah dulu. Nggak usah dagang dulu. Bapak nanti malah khawatir. Teror hantu itu kembali datang, kalian malah celaka. Ya udah, nanti biar Bapak carikan solusinya." Bima pun di sini mengatakan, "Sekalian Pak, tanya sama warga-warga setempat. Tanya, mana tahu ada yang kenal dengan salah satu korban. Aku mau mengembalikan handphone korban kecelakaan tersebut yang dititipkan di konterku untuk diperbaiki. Ya udah, nanti sekalian yo Bapak cari informasi." Singkat cerita di sini, bapaknya si Bima dapatlah informasi. Salah satu dari korban rumahnya tahu, di sinilah rumah korban didatangi. Bima datang, si Ardi ini datang, ya dibawalah handphone. Tapi Ardi ini tidak tahu apakah itu rumah anak yang menitipkan handphone. Yang jelas Ardi di sini mengembalikan handphone tersebut. Ardi mengatakan salah satu dari korban kecelakaan sebelum meninggal, tepatnya di hari Jumat, itu ada menitipkan handphone di konter saya nih, mau saya balikkan. Dengan tujuan di sini agar sosok itu tidak menghantui Ardi dan Bima ketika mereka menjalankan usaha di malam hari. Karena Ardi dan Bima di sini yakin ada kaitannya dengan sosok anak yang meninggal, yang handphonenya dititipkan untuk diservis, yang menjadi korban kecelakaan pada malam minggu itu. Ada kaitannya lah, sosok itu menghantui warung tenda mereka. Sosok itu ingin meminta handphonenya dikembalikan. Ada kaitannya di situ, makanya hal tersebut dilakukan, handphone itu dikembalikan dengan harapan agar sosok itu tidak menghantui dan mereka dapat menjalankan usaha seperti biasa. Tapi 1 minggu mereka tutup setelah kejadian sosok itu datang ke konter. Mereka di sini mencoba untuk menenangkan diri dulu biar otaknya fresh, rasa takut itu benar-benar hilang, kebayang-bayang lagi dengan 2 kejadian yang menakutkan yang mereka alami. Tapi warung tenda di tahun 2017, dagangan yang dijalankan Aldi dan Bima ini tidak bertahan lama. Cuman sekitar 1,5 tahun, karena Ardi yang orangnya kapokan dia. Orangnya traumaan, setiap dagang kalau udah lewat dari jam 12 malam, pastilah dia ngerengek untuk minta tutup. Ardi memutuskan untuk kembali bekerja, dia kembali ke ibu kota Jakarta, dan Bima kembali menjalankan konter. Alhamdulillah, Bima bilang, setelah semua itu berlalu, handphone itu dibalikin, Bima tidak pernah lagi mengalami kejadian yang mengerikan. Nah, itulah kejadian misteri di kota Tegal yang terjadi di sekitar tahun 2017 yang lalu, yang dialami Bima dan Ardi. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Untuk sahabat yang memiliki cerita misteri, boleh kirim ke alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com. Untuk sahabat yang baru bergabung, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Demikian sebuah kisah misteri kali ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya Ri Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.